to our channel. Mau bikin first vlog about anything about daily life in China, about program in China. Mungkin sedikit menyinggung tentang LPDP juga, CSU atau Central South University, sama beberapa yang udah supporting kita atau scholarship kita yang udah terkait dengan pemerintah Indonesia, yaitu GEM dan QMB. So without any further ado, let's see the question. Actually ini pertama kalinya ya aku keluar negeri for my personal, but this is really awesome for me. Meskipun di sini seru, meskipun di sini enak banget, tapi tetap aja ya kangen di Indonesia, because this is our kalau nggak salah this is our third month. Yeah, we arrived here around February, 19 February, and sekarang udah April, dan ya itu udah sekitar 3 months. Dan so far kita semuanya enjoy. Kenapa nggak enjoy? Because kita tuh dalam satu program itu semuanya orang Indonesia. Okay, culture shock. Maybe ya some of us itu benar-benar ngerasain culture shock karena memang kita pertama kalinya ya untuk most of us itu pertama kalinya untuk ke luar negeri, especially di China juga. We are really different with Indonesia and China. Mungkin kayak kebiasaan mereka, seperti pembelajaran mereka, ada beberapa materi yang itu agak gimana ya, agak berbeda lah dengan sistem yang ada di Indonesia. Oke, itu seputar, tapi mungkin seputar pelajaran nanti kita akan lebih detail bahas itu. Terus yang kedua, itu kayak makanan sih. Makanan itu di sini kita perlu menyesuaikan lagi. Actually, untuk bahan-bahan makanannya itu almost same with Indonesia, cuman kayak beberapa ingredients sama bumbu-bumbu seasoning itu agak beda dengan di Indonesia. Dan yang paling penting adalah di sini itu jarang ada yang makanan halal. So sometimes we need to cook by ourselves, atau mungkin kayak dalam satu program itu kami bikin kayak masak-masak together. Nah, yang ketiga adalah the really big point itu adalah Changsha atau di Hunan ini itu cuacanya, the weather, it's really dramatic. Every day it can change under three season, and not really. Okay, so guys, bener ya, untuk scholarshipnya itu kita ke funding atau kayak beasiswa yang terparkir. Jadi bukan cuma satu funding doang atau satu instansi doang, tapi emang kita punya beberapa, bahkan lebih dari 2 scholarship atau instansi yang membiayai kita. Nah mungkin setelah vlog yang ini tungguin sesi selanjutnya. Gimana sih deeply-nya gitu, yang mungkin bukan cuma dijelasin sama aku tapi beberapa teman aku. Well, aku bakalan explain sedikit aja, kulit-kulitnya aja. Jadi scholarship kita itu adalah scholarship yang memang dibiayai oleh Kementerian Keuangan Indonesia bekerjasama dengan Kementerian Maritim Indonesia, Maritim dan Investasi atau Kemenko Marves, ya spesifiknya seperti itu. Dan untuk tersambung atau terkonek ke China-nya sendiri, Kemenko sendiri itu sudah bekerja sama dengan beberapa instansi yang ada di China, itu company yaitu GEM dan QMB. Untuk GEM-nya nanti juga kita bakalan bahas di vlog selanjutnya. Jadi mereka udah provide kita udah disiapin, dan memang kita udah disiapin untuk konsentrasi kita di sini. Untuk ke Cina ini sebenarnya lumayan not really panjang ya, not too long. Prosesnya itu nggak seperti dengan yang kayak teman-teman yang lain yang LPDP, karena kebetulan kita dari LPDP. Teman-teman yang lain itu mungkin menjalani beberapa step ya, kayak mungkin dari dokumen, terus habis itu scholastic, habis itu interview, atau mungkin kayak ada beberapa persyaratan. Prosesnya adalah kita bisa langsung daftar di alamatnya LPDP atau di websitenya LPDP, pendaftaran LPDP seperti biasanya. Setahu aku ya, untuk CSU sendiri itu Indo World Rank itu dia sekitar 400-an, I'm not sure, but you guys can make sure in the rank of university.
in the world. Nanti bisa cek di sana, tapi kalau nggak salah itu 400-an. Nah terus kalau misalkan untuk jurusan kami sendiri itu untuk di Metallurgy and Environmental, School of Metallurgy and Environmental, itu kebetulan kita one of the best university atau the best major university in the world gitu, yang memang dia bisa establish murid-muridnya untuk di bagian metalurgi. So ya, meskipun mungkin kita universitinya dapat ranking yang jauh gitu kan daripada yang lain, tapi untuk majornya kita bagus kok gitu, bagus banget ya. Kalau misalnya metalurgi di Central South University itu udah terkenal banget gitu. Oke, ya sebenarnya bisa aja sih ya. Contohnya di program ini without, bahkan kita semuanya zero Chinese ya. Kalau aku pribadi emang pernah belajar Chinese when I was undergraduate bachelor degree di President University. Di sana udah dikasih Chinese ya, but itu nggak cukup untuk daily kita di sini. Emang harus perlu belajar untuk daily aja, tapi untuk pembelajarannya kita nggak perlu gitu. Nggak ada standar juga kayak kita harus HSQ1, HSQ2, 3, 4, 5. Nah tapi untuk yang local student seperti yang aku dengar sama anak-anak yang lain, itu mereka ada minimal HSQ3 untuk join the university. Nah, kebetulan di program kita itu nggak ada gitu HSQ, dan untuk di master graduate ataupun doctoral itu emang ada persyaratan untuk lulus. Sebelum lulus itu better kita ngambil HSQ3, but I'm not sure, maybe after this kita juga bakalan make sure kan. Jadi tenang aja untuk kalian yang memang belum bisa bahasa Chinese gitu tapi Englishnya udah bagus, let's try it, karena ini bener-bener adalah kesempatan yang bagus ya. Without HSQ atau tanpa harus kayak kita bisa bahasa Cina, at least tahu dasar-dasarnya aja udah cukup kok. Jangan dong. Hello everyone, hello future leaders. Cut yang itu ya. Actually program ini kebanyakan actually ya. Lagi di situ cut aja. Please kita cut. Tomorrow for sure.